Hai para pelajar SMA kelas 12. Kembali lagi bersama saya Ibu Anastasia Ninotska. Kita akan belajar pada pelajaran kali ini tentang limit fungsi. Pada limit fungsi trigonometri, ada dua hal yang dapat kita pelajari, yaitu limit fungsi trigonometri di suatu titik dan limit di ketakhinggaan. Nah, di limit fungsi trigonometri di suatu titik yang kita pelajari pada saat presentasi kali ini, ada 5 subbab atau 5 bagian yang kita akan dalami. Yang pertama, konsep limit fungsi trigonometri, sifat-sifat limit fungsi. Yang ketiga, limit fungsi trigonometri yang nilainya tak tentu. Yang keempat, teorema limit apit. Yang kelima, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Konsep limit fungsi trigonometri. Limit fungsi trigonometri memuat fungsi trigonometri sebagai fungsi yang dikenal sebagai operasi limit. Ya, kalian pasti sudah melewati materi limit pada matematika wajib kelas 11. Nah, kita lihat konsep limit fungsi trigonometri, ada tulisan seperti ini. Misalkan f sebuah fungsi yang memetakan dari relasi yang satu ke relasi yang lain, r ke r, serta l dan c anggota himpunan bilangan real. Yang pertama, limit fungsi trigonometri fx untuk x mendekati c ada jika dan hanya jika nilai fx mendekati l untuk semua x mendekati c. Yang kedua, limit fungsi trigonometri f mempunyai sifat, yaitu limit x mendekati c dari fungsi x sama dengan L jika dan hanya jika limit x mendekati c dari kiri dari fx sama dengan limit fungsi x dari x mendekati c dari kanan sama dengan L. Atau artinya limit kiri sama dengan limit kanan. Nah, ini sifat-sifat limit fungsi. Tidak beda jauh ketika kamu belajar waktu di kelas 2 pada matematika wajib. Jika limit x mendekati c dari suatu konstanta, maka jawabannya konstanta itu. Lalu limit x mendekati c dari x, maka jawabannya C karena tinggal substitusi langsung. Yang ketiga, limit X mendekati C dari sebuah K dari konstanta kali fungsi, maka kita dapat lakukan konstantanya pindahkan ke depan, lalu kalikan dengan limit X mendekati C dari fungsi tersebut. Yang berikut untuk konsep penjumlahan, pengurangan, dan perkalian sama saja. Jadi, jika limit X mendekati C dari dua buah fungsi dijumlahkan, dapat dijabarkan menjadi limit X mendekati C dari fungsi X tambah limit X mendekati C dari fungsi G. Nah, kalau kurang juga sama, kalau kali juga sama. Ketika pembagian, bisa modelnya seperti ini. Limit X mendekati C dari fungsi X per fungsi Gx. Namun bisa satu-satu dilimitkan dulu. Jadi limit X mendekati C dari fungsi Fx sama dengan lagi per limit X mendekati C dari Gx. Lalu bagaimana Bu Guru kalau dipangkat? Kadang-kadang anak-anak suka bingung di sini ya. Jadi kalau misalkan limit X mendekati C dari fungsi yang dipangkatkan, itu sama saja jawabannya dengan jika limit fungsi X mendekati C dari fungsi tersebut, lalu nanti hasilnya baru dipangkatkan.
akarkan. Lalu berikut yang I, kita lihat kalau akar, begitu juga sama dengan pangkat. Bisa fungsinya dipangkatkan, akarkan dulu, atau nanti limitnya dicari dulu baru nanti diakarkan. Oke, itu sifat-sifat limit fungsi. Kita lanjut. Nah, limit fungsi trigonometri yang nilainya tak tentu. Nah, tak tentu itu apabila penyebutnya bernilai 0. Contohnya kejadian-kejadian sebagai berikut. Limit X mendekati 0 dari sin X per tan X. Sin 0 per tan 0. Jadinya hasilnya 0, 0. 0 per 0. Kan jawabannya tak tentu jadinya. Begitu pula kalau limit X mendekati 0 dari X per tan X sama dengan 0 per tan 0. Jawabannya nanti 0 per 0, maka jawabannya tak tentu. Kita lihat bagian berikut teorema limit apit. Misalkan f fungsi x, gx, dan hx merupakan fungsi-fungsi yang terdefinisi pada interval a, b. Jika limit x mendekati c dari fungsi x sama dengan L dan limit x mendekati c dari hx sama dengan L, untuk c lebih dari sama dengan a atau kurang dari sama dengan b, dan maka limit x mendekati c dari fungsi gx sama dengan L. Ya, kita lihat itu penjelasannya nanti. Nah, ini sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Jika limit x mendekati 0 dari x per sin x sama dengan 1, maka kalau dibalik juga hasilnya pasti 1. Yang penting x mendekati 0. Begitu pula kalau x per tan x sama dengan 1, maka kalau tan x per x jadinya juga 1. Asal x-nya mendekati 0 ya. Kita lihat. Nah, kita masuk ke bagian yang penting, cara menentukan nilai limit fungsi trigonometri. Ada 3 cara. Yang pertama cara substitusi langsung, yang kedua cara faktorisasi, yang ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Nah, cara substitusi langsung dapat digunakan untuk menentukan nilai limit x mendekati a dari fx per gx jika x-nya itu nanti kita tinggal ganti dengan a, merupakan anggota domain fungsi fx. Jadi kita lihat, nah ini contohnya. Tentukan nilai limit berikut. Limit x mendekati pi per 3 dari 3 kosinus x per sinus 2x. Jawabannya, konstanta bisa ibu pindahkan ke depan. Jadi 3 kali limit x mendekati pi per 3 dari kosinus x per limit x mendekati pi per 3 dari sinus 2x. Nah, 3. Nah, di sini karena cara substitusi langsung, maka tinggal disubstitusi pi per 3 ke dalam bentuk x-nya ini. Jadi 3 kali kosinus pi per 3 per sinus 2 kali pi per 3. Nah, pi per 3, pi kalau pada derajat itu 180 bagi 3 60. Jadi 3 kali kosinus 60 derajat per 2 kali 180 bagi 3 60, 60 kali 2 120 sinus 120. Nah, 3 kosinus 60 nilainya setengah, lalu sinus 120 nilainya setengah akar 3. Di sini setengah dan setengah saling membagi, nilainya 1, maka tinggallah 3 per akar 3. Dirasionalkan, maka hasilnya nanti akar 3. Gampang ya? Nah, cara faktorisasi dapat digunakan untuk menentukan limit x mendekati a dari fungsi x fx per gx jika fx dan gx mempunyai faktor yang sama dan faktor tersebut membuat penyebut bernilai 0. Kita lihat contohnya. Nilai limit x mendekati pi per 4 dari 1 kurang tan x per sin x kurang kosinus x adalah, nah, di sini tangen x-nya dirubah menjadi sinus x per kosinus x. Jadinya limit x mendekati pi per 4 dari 1 kurang sinus x per kosinus x per sinus x kurang kosinus x.
penyebutnya nggak berubah ya. Setelah itu satunya ini kita operasikan dengan sinus X per kosinus X. Samakan penyebut dengan kosinus X. Maka jadinya kosinus X per kosinus X kurang sinus X per kosinus X. Penyebut bawah belum berubah apa-apa. Nah, di sini kosinus X ini kan bisa jadi 1 walaupun tidak tertulis di sini. Jadi nanti kan kosinus X kurang sinus X per kosinus X. Baru per penyebut di bawah yang dari awal tidak berubah, sinus X kurang kosinus X. Nah, jadi bisa nanti terjadi sebuah pembagian atau perkalian yang nanti diolah seperti pecahan, maka dapat dibentuk seperti ini. Kosinus X kurang sinus X per kosinus X kali sinus X kurang kosinus X. Kita berusaha nih bagaimana kosinus X kurang sinus X yang di pembilang bisa saling membagi dengan sinus X kurang kosinus X. Ternyata harus negatifkan. Nah, kalau negatif berarti berubah tempat, sinus X kurang kosinus X. Tapi jadi sudah satu sama seperti penyebut, jadi bisa saling membagi, nilainya 1. Maka nanti tinggal jadinya tinggal limit X mendekati pi per 4 negatif 1 per kosinus X. Lalu tinggal kita substitusi langsung. Jadi tadi pemfaktorannya sudah kita lalui di belakang sini, mulai dari yang ini kosinus X kali sinus X kurang kosinus X, lalu nanti bagaimana cara supaya bisa saling membagi sehingga di negatif 1 itu mulai pemfaktorisasi di situ. Ketika di sini maka dicampurkan dengan substitusi langsung. Pi per X limit X mendekati pi per 4, maka pi per 4 ini disubstitusi ke X nya jadi negatif 1 bagi kosinus pi per 4. Nah, jadinya negatif 1 bagi setengah akar 2. Nah, kalikan di sini supaya rasional, kalikan akar 2 per akar 2. Maka jawabannya negatif akar 2. Kita masuk ke cara ketiga menggunakan sifat-sifat limit fungsi trigonometri. Sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat digunakan untuk menentukan nilai limit fungsi. Caranya, fungsi trigonometri diubah sehingga memuat bentuk X per sin X per X, X per tan X, atau tan X per X, agar sifat-sifat limit fungsi trigonometri dapat digunakan. Ya, kita lihat contohnya. Tentukan nilai limit X mendekati 0 dari negatif 2 sinus X tangen X per X pangkat 2. Di sini ternyata kalau berdasarkan sifat-sifat limit fungsi yang awal, kita bisa jabarkan satu-satu. Limit X mendekati 0 dari negatif 2 kali sin X per X, kan di bawahnya X pangkat 2 nih, jadi dijabarkan tangen X kalikan per X. Nah, bisa dipisah lagi. Limit X mendekati 0 dari negatif 2, jadinya min 2. Kalikan limit X mendekati 0 dari sin X per X. Tadi kan sudah dibilang di awal di materi, nilainya 1. Lalu limit X mendekati 0 dari tan X per X, nilainya 1. Maka hasilnya tinggal negatif 2. Gampang ya? Ya, sampai jumpa di latihan soal. Terima kasih atas perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati.